Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ran Abiandra dengan NIM 180421887 dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan ekonomi negara. Yang pertama yaitu kebijakan dasar ekonomi Indonesia. Di Indonesia, keterlibatan negara bidang ekonomi bisa dilihat dari politik ekonomi terpimpin yang dijalankan. Landasan konsepsional bagi ekonomi terpimpin ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4. Kebijakan ekonomi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu kebijakan ekonomi mikro. Kebijakan ekonomi mikro adalah kebijakan pemerintah yang ditunjukkan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut. Yang kedua, kebijakan ekonomi meso adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditunjukkan pada wilayah tertentu pada sektor-sektor tertentu. Yang ketiga, kebijakan ekonomi makro ialah kebijakan ekonomi yang mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional. Selanjutnya, kebijakan negara dalam bidang ekonomi terdiri dari 2 macam. Yang pertama yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter itu sendiri yaitu upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Instrumen kebijakan moneter yang pertama yaitu operasi pasar terbuka adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik negara. Yang kedua, fasilitas diskonto. Tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang meminjam ke bank sentral. Yang ketiga, ketentuan cadangan minimum. Industri perbankan adalah salah satu industri yang paling banyak diatur oleh undang-undang. Selanjutnya, himbauan moral. Bank sentral dapat menggunakan himbauan moral untuk mendorong institusi finansial agar cenderung berpihak dalam kepentingan publik. Tolak ukur stabilitas moneter. Yang pertama itu jumlah uang beredar. Yang kedua, laju inflasi yang cukup rendah terkendali. Bagi dunia, perbankan laju inflasi yang tinggi akan menimbulkan kesulitan bagi bank untuk mengerahkan dana masyarakat. Selanjutnya, suku bunga pada tingkat yang wajar. Selain yang telah sering dijelaskan sebelumnya, bahwa dari sisi masyarakat, tingginya suku bunga memang akan menambah keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Namun di sisi lain, tingginya suku bunga tersebut akan mengurangi niat dunia usaha untuk mengambil kredit bagi pengembangan usahanya. Selanjutnya, nilai tukar rupiah yang realistis. Ekspektasi atau harapan masyarakat terhadap moneter. Selanjutnya, mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Instrumen kebijakan fiskal yang pertama yaitu anggaran defisit, merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran negara lebih besar dari penerimaan negara. Yang kedua, anggaran surplus, merupakan suatu kebijakan pemerintah yang bertujuan membuat penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran negara. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Yang kedua, menciptakan stabilitas perekonomian. Yang ketiga, menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan. Yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.